Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi di kota Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari penutupan sejumlah PLTU, pemberlakuan WFH, hingga mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker. Namun polusi udara masih juga nampak dan dampaknya makin terasa. Sejumlah warga pun mencoba berbagai cara untuk mengurangi jumlah polusi di dalam rumah. Kalau di luar paling aku kayak gini sih Kak, pakai masker gitu buat diri aku sendiri, jaga diri akunya. Kalau misalnya buat di rumah, paling aku kayak nanam tanaman-tanaman kecil di tiap-tiap sudut rumah sih gitu. Paling kalau di dalam ruangan sih saya jarang buka jendela kali ya sekarang. Terus penggunaan air purifier yang lebih banyak mungkin dibanding hari-hari yang biasanya, kayak gitu aja sih paling. Penggunaan air purifier menjadi salah satu pilihan untuk membersihkan udara di dalam rumah. Air purifier biasanya terdiri dari beberapa filter dan kipas yang menyedot udara. Saat udara bergerak melalui filter, polutan dan partikel ditangkap dan udara bersih didorong kembali ke ruangan. Filter pada air purifier harus diganti secara teratur untuk menjaga efisiensi pembersihan udara. Menurut dokter spesialis paru Erlang Samudro, menggunakan air purifier untuk memperbaiki kualitas udara di rumah sudah tepat. Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Tapi juga perlu dilihat, jadi seberapa besar kapasitas dari air purifier itu. Biasanya dia punya dimensi sendiri, jadi kalau yang kecil hanya bisa berapa meter persegi gitu ya, memurnikan. Cara lainnya untuk memperbaiki kualitas udara di dalam rumah adalah memperbanyak tanaman hias penyerap polutan, seperti jenis sirih-sirihan, lidah mertua, palem, lidah buaya, hingga jenis tanaman paku-pakuan. Perawatan jenis-jenis tanaman ini relatif mudah. Untuk tanaman sirih-sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore. Sementara jenis lidah mertua, lidah buaya, dan paku-pakuan sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung. Dosen Departemen Biologi Universitas Padjadjaran Bandung Budi Irawan menyebut, tanaman hias tersebut bisa menyerap polutan, namun harus disesuaikan jenis dan cara tanaman berfotosintesis, yaitu proses yang dilakukan tanaman dalam mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Yang sinar mataharinya agak kurang, itu ada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan agar proses fotosintesisnya bisa berjalan ya. Tapi ada kelompok tanaman-tanaman sukulen ya yang berdaun tebal, itu juga proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya ya. Jadi makanya ada yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ruangan. Nah, sementara di dalam ruangan tadi ketika tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap polutan, maka mekanisme penyerapan tadi ya untuk mereduksi senyawa-senyawa polutan itu juga bisa berlangsung. Selain melakukan usaha dari luar untuk menjaga kualitas udara, masyarakat juga sebaiknya tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi antioksidan seperti sayur dan buah agar terhindar dari penyakit rentan saat polusi udara seperti batuk hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tim Liputan CNN Indonesia.